Minasan, ohayo gozaimasu. Hajimemashite, Sally Nur Septiani to moshimasu. Sally to yonde kudasai. Dozo yoroshiku onegai shimasu. Perkenalkan, aku Sally Nur Septiani. Bisa dipanggil Sally. Apa kabar? Senang bertemu dengan kalian lagi. Jadi, di video kali ini akan dibahas kosakata apa saja yang biasa diucapkan oleh guru kepada siswa saat pembelajaran di dalam kelas. Juga akan dibahas bagaimana cara meminta izin kepada guru saat kita akan mengajukan pertanyaan atau izin ke toilet di tengah pembelajaran di kelas. Jadi, simak sampai habis ya. Perintah pertama yang pasti akan diucapkan oleh guru saat pembelajaran di kelas adalah dengarkanlah. Dalam bahasa Jepang, dengarkanlah berarti kite kudasai. Jika guru mengucapkan itu, jika akan memperdengarkan sebuah audio ke siswa. Perintah selanjutnya yang biasanya sensei ucapkan kepada siswa adalah mite kudasai. Saat sensei mengucapkan mite kudasai, berarti siswa diminta untuk melihat entah itu gambar atau layar PPT. Jadi, ingat, jika sensei mengucapkan mite kudasai, kalian harus melihat dengan saksama. Diperhatikan, oke? Jika sudah mendengar, sudah melihat, berarti berbicara. Jika sensei meminta siswa untuk berbicara atau memerintahkan berbicaralah, pasti sensei akan mengucapkan ite kudasai. Jika sensei mengucapkan ite kudasai, jadi kalian harus berbicara. Perintah selanjutnya yang biasanya dikatakan oleh sensei kepada siswa saat pembelajaran di dalam kelas adalah ini buku. Yep, bukalah. Atau dalam bahasa Jepang, akete kudasai. Jika sensei sudah memerintahkan dengan mengucapkan akete kudasai, berarti kalian, para siswa, diminta untuk membuka buku masing-masing. Jika sensei sudah memerintahkan untuk buka buku, berarti perintah selanjutnya apa, minasang? Yap, bacalah. Dalam bahasa Jepang, perintah bacalah diucapkan dengan yonde kudasai. Jika sensei mengatakan yonde kudasai, berarti kalian diminta untuk membaca isi dari buku tersebut. Perintah selanjutnya yang pasti akan diucapkan oleh guru saat pembelajaran di dalam kelas adalah menulis. Dalam bahasa Jepang, menulis diucapkan dengan kata kaite kudasai. Jika sensei sudah mengatakan kaite kudasai, berarti kalian para siswa diminta untuk menulis. Oke, dari keenam perintah yang biasanya diucapkan sensei kepada siswa, kita ingat-ingat lagi, apa persamaan dari keenam perintah tersebut, minasang? Yap, di belakangnya ada kata kudasai. Nah, kata kudasai itu identik atau berarti itu bermakna perintah. Nah, sebelum kata kudasai harus berupa kata kerja yang dirubah ke dalam bentuk T atau D. Nanti minasang akan mempelajari lebih lanjut tentang perubahan kata kerja. Nah, jadi kesimpulannya kata perintah pasti kata kerja bentuk T atau D dengan diikuti kata kudasai di belakangnya. Nah, setelah kata-kata perintah yang biasanya diucapkan sensei kepada siswa, di dalam kelas pasti juga ada yang namanya meminta izin. Entah itu di tengah-tengah pelajaran atau hampir di awal atau di akhir. Biasanya siswa akan meminta izin kepada guru untuk izin ke toilet atau meminta izin untuk bertanya materi yang belum dipahami saat dijelaskan. Nah, kita mulai dari yang pertama, izin ke toilet. Nah, bagaimana cara mengucapkan permintaan izin ke toilet pada guru? Yaitu, dalam bahasa Jepang, sumimasen, toire ii desu ka? Jadi yang pertama, meminta izin. Kan pasti kalau meminta izin itu permisi atau maaf, kan? Jadi ada kata sumimasen di depan. Lalu, toire ii desu ka? Toire, bahasa Jepangnya toilet. Toire e itu
partikel dalam bahasa Jepang yang berarti ke. Lalu ii desu ka yang artinya bolehkah, bisakah. Jadi keseluruhannya sumimasen, toire e ii desu ka. Jika kalian ingin meminta izin kepada guru, bisa juga ditambahkan di depannya sensei, sumimasen, toire e ii desu ka. Nah, begitu ya minasang. Oke, selain meminta izin ke toilet, biasanya siswa juga akan meminta izin apa lagi kepada guru, minasang? Yap, meminta izin bertanya mengenai materi yang sedang dijelaskan tapi dia belum mengerti. Lalu bagaimana cara meminta izin bertanya? Dalam bahasa Jepang, cara meminta izin untuk bertanya yaitu sumimasen, shitsumon ii desu ka? Hampir mirip dengan yang permintaan izin ke toilet, hanya bedanya di objeknya. Jika meminta izin ke toilet berarti objeknya adalah ke toilet. Sedangkan meminta izin untuk bertanya berarti objeknya bertanya atau pertanyaan. Yang dalam bahasa Jepang adalah shitsumon. Nah, berarti jika ingin bertanya kepada guru keseluruhannya, sensei, sumimasen, shitsumon ii desu ka? Begitu minasang. Selanjutnya permintaan izin di dalam kelas, tapi kali ini berbeda. Kan di dalam kelas tidak hanya kita seorang siswa dan seorang guru, pasti juga kita ada teman-teman yang lain. Jadi ada juga interaksi bersama teman. Jadi ada juga contoh permintaan izin yang diucapkan untuk teman. Kira-kira apa minasang? Contohnya saat kalian tidak membawa pensil, pulpen, atau penghapus. Pasti kalian akan meminjamkan sebuah barang, meminjam pensil atau pulpen kepada teman minasang tersebut. Jadi kira-kira bagaimana cara penyampaian izin meminjam? Jadi seperti ini dalam bahasa Jepang. Sumimasen, kore ii desu ka? Jadi objeknya, barangnya itu digantikan dengan kata kore dengan syarat, ada syaratnya ya minasang. Barang tersebut ada terletak di dekat minasang atau bahkan sudah dipegang oleh minasang. Jadi boleh menggunakan sumimasen, kore ii desu ka? Jika ingin lebih lengkap lagi bisa menyebutkan nama temannya. Semisal nama teman minasang itu Lisa. Bisa juga dengan Lisa-sang, sumimasen, kore ii desu ka? Jadi seperti itu ya minasang. Lalu untuk ketiga permintaan izin tadi, bagaimana respon yang tepat? Semisal bagaimana respon yang tepat yang diucapkan oleh guru saat siswa ingin meminta izin tersebut. Lalu bagaimana respon yang tepat jika ada teman yang meminjam barang dari kita? Jawabannya sama semuanya. Ii desu yo, dozo. Dalam bahasa Indonesia artinya, iya, silahkan, seperti itu. Jadi kesimpulan dari permintaan izin adalah pola kalimatnya. Minasang ingat-ingat dari ketiga contoh kalimat tadi, apa saja yang sama dari depan? Oke, yang pertama, mengucapkan maaf atau permisi, sumimasen. Lalu letak objek yang akan dimintain izin. Tentang toilet, tentang barang, tentang pertanyaan, itu ada di tengah setelah sumimasen. Lalu kunci dari permintaan izin ada di belakang. Apa minasang? Hai, ii desu ka? Jadi, katakan dulu, permisi, maaf, sumimasen, lalu objeknya sebutkan, lalu tanyakan, bisakah, bolehkah dengan ii desu ka di belakang. Jika siswa atau minasang tidak memahami pertanyaan karena bukan kurang mengerti, tapi tadi tidak mendengar dengan jelas, bisa juga ditanyakan dengan sumimasen, moichido onegai shimasu. Ini berbeda dari pola-pola yang tiga sebelumnya, karena ini menggunakan onegai shimasu di belakang, karena ini bukan meminta izin tapi meminta tolong. Jadi, maaf, permisi, moichido itu dijelaskan sekali lagi. Mo ichido. Mo itu bisa menanyakan bolehkah atau bisakah. Ichido itu sekali lagi. Dan belakangnya ada onegai shimasu. Seperti itu.
Jadi tadi ada sumimasen, lalu objeknya, lalu belakangnya ii desu ka atau onegai shimasu. Begitu ya minasang. Nah, itu tadi penjelasan singkat mengenai perintah-perintah yang dilakukan atau diucapkan oleh guru sensei kepada kita para siswa. Juga bagaimana cara meminta izin saat interaksi di kelas. Baik minta izin apapun, baik kepada guru maupun kepada teman sendiri. Semoga penjelasan singkat ini dapat berguna dan bermanfaat untuk minasang semuanya dalam belajar bahasa Jepang. Sekian, dan sayonara.